Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Febriansyah dengan NIM 242520123. Kelas Teknologi Informasi ini akan menganalisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Poin pertama yaitu kemudahan akses informasi. Jawabannya yaitu pengalaman mengakses informasi akademik. Saat mengakses informasi akademik seperti jadwal kuliah, nilai atau pengumuman di kampus, saya biasanya menggunakan portal akademik atau website resmi kampus. Namun terkadang informasi tidak selalu up to date atau justru tersebar di berbagai platform, sehingga menyulitkan pencarian. Yang kedua, kendala yang dihadapi. Informasi yang tidak terpusat sehingga harus mengecek beberapa platform sekaligus. Server saat merasa penting seperti KRS atau pengumuman nilai. Tidak ada notifikasi real time sehingga harus rajin memeriksa secara manual. Yang ketiga, solusi teknologi untuk mengatasi kendala. Aplikasi terintegrasi mobile dan web yang memusatkan semua informasi akademik. Chatbot AI untuk membantu pencarian informasi secara instan. Cloud computing untuk menghindari server down saat traffic tinggi. Poin kedua yaitu layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Jawabannya yaitu pertama, contoh layanan yang sudah efektif dan cepat. Contoh layanan yang sudah baik adalah pendaftaran online di puskesmas atau rumah sakit melalui aplikasi seperti Siap atau mobile JKN. Prosesnya cepat, antrian terdigitasi dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, faktor keberhasilan layanan tersebut. Sistem terintegrasi dengan database nasional BPJS Kesehatan, antarmuka sederhana sehingga mudah digunakan berbagai kalangan, proses otomatis, konfirmasi via SMS atau email, notifikasi jadwal. Yang ketiga, peran sistem digital dalam meningkatkan efisiensi. Paperless mengurangi dokumen fisik yang lambat dan panjang, analisis data untuk memprediksi jam sibuk dan mengoptimalkan layanan, integrasi dengan e-payment untuk pembayaran yang lebih cepat, pelayanan berbasis AI yang seperti triage otomatis untuk mempercepat diagnosa awal. Paperless dan ramah lingkungan. Yang pertama, pengalaman menggunakan kertas layanan administrasi kampus. Di kampus masih banyak proses administrasi yang mengandalkan dokumen fisik seperti pengisian formulir KRS yang harus dicetak dan ditandatangani, pengumpulan tugas atau laporan yang kadang masih harus dalam bentuk print out, surat pengantar dan legalisir yang membutuhkan banyak kertas dan cap basah. Hal ini tidak hanya boros kertas, tapi mempersulit mahasiswa yang harus bolak-balik ke kampus hanya untuk urusan dokumen fisik. Yang kedua, solusi digital untuk mengurangi penggunaan kertas. Formulir digital dengan tanda tangan elektronik atau TTE untuk KRS, surat keterangan, dan legalisir. Sistem pengumpulan tugas online seperti via Google Classroom. Dokumen terdigitalisasi misalnya transkrip dan ijazah dalam bentuk PDF yang sudah divalidasi dengan QR code. SDM dengan background kompetensi TIK. Jawaban pertama yaitu pengalaman berinteraksi dengan petugas yang paham atau kurang paham teknologi. Petugas yang paham TIK, proses lebih cepat, bisa membantu troubleshooting, misalnya saat error input data di sistem. Petugas yang kurang paham TIK, sering terjadi kesalahan input lambat dalam merespon keluhan digital atau bahkan meminta mahasiswa mengisi formulir manual karena sistem dianggap ribet. Dua, pentingnya SDM yang paham teknologi dalam layanan digital. Efisiensi layanan, proses lebih cepat, dan minim kesalahan. Dukungan teknis yaitu bisa membantu pengguna atau mahasiswa dosen yang mengalami kendala, adaptasi inovasi. SDM yang melek teknologi yang mudah menerima pembaruan sistem seperti migrasi ke cloud atau integrasi AI. Tantangan jika SDM belum siap dengan sistem digital. Pertama, penolakan terhadap perubahan karena merasa nyaman dengan sistem manual, ketergantungan pada tim IT untuk hal-hal dasar sehingga memperlambat layanan, resiko keamanan data, misalnya karena kurang paham cyber security seperti phishing atau kebocoran data. Infrastruktur yang memadai, yaitu pertama, pengalaman mengenai ketersediaan infrastruktur di kampus. Jaringan internet sering lambat atau tidak stabil, terutama saat banyak mahasiswa mengakses bersamaan, seperti saat KRS atau ujian online. Komputer di lab kadang terbatas atau spesifikasinya rendah,
sehingga tidak mendukung software terbaru. Di kampus seringkali memiliki batasan kuota atau hanya bisa diakses di area tertentu. Server down saat ada lonjakan pengguna, misalnya saat pengumuman beasiswa atau nilai. Dua, infrastruktur dasar yang harus disiapkan. Jaringan internet yang cepat dan stabil, minimal 100 Mbps dengan bandwidth yang memadai untuk ribuan pengguna. Data atau data center atau cloud computing untuk menghindari overload server. Perangkat komputer yang memadai, seperti spesifikasi yang memadai untuk administrasi dan pembelajaran. Infrastruktur pendukung seperti Wi-Fi merata di seluruh kampus, backup power seperti genset, keamanan cyber seperti firewall, enkripsi data, dan sistem anti-DDoS. Dampak jika infrastruktur tidak memadai. Yang pertama, proses akademik terhambat, misalnya gagal KRS atau telat upload tugas, penyimpangan akses mahasiswa yang tidak punya akses internet atau device pribadi yang semakin tertinggal. Dukungan infrastruktur dari pemerintah. Contoh kebijakan atau peraturan pemerintah untuk digitalisasi layanan kampus. Yang pertama, peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbud tentang pembelajaran daring, misalnya Kemendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang mendorong kampus untuk mengoptimalkan sistem digital. Kedua, kebijakan data pendidikan atau SDGT, integrasi data seluruh perguruan dalam akademik data pendidikan tinggi untuk efisiensi layanan akademik. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, mendukung kampus untuk menerapkan e-government termasuk layanan digital seperti e-signature, e-learning, dan e-administrasi. 4. Program digitalisasi kampus oleh Kemenristek, bantuan pendanaan untuk pengembangan learning management system atau LMS, perangkat TIK, dan pelatihan dosen atau staf. Yang kelima, kebijakan cloud computing nasional atau Indonesia Cloud. Dorongan untuk migrasi server kampus ke cloud pemerintah seperti Google Cloud agar lebih hemat dan scalable. Dampak kebijakan ini yaitu pertama, kampus semakin terdorong untuk beralih ke sistem digital. Yang kedua, standarisasi layanan antar perguruan tinggi. Yang ketiga, efisiensi anggaran karena mengurangi biaya infrastruktur fisik. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas atau materi yang disampaikan kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.